kita. Percayalah padanya. Marilah pandang ke depan, pandang pada salibnya, lupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan, ditanggungnya semua sengsara. Bagi kita yang percaya, bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Percayalah padanya. Oh Tuhan, yang ku puja dan ku sembah selalu, Tuhanlah tumpuan dan harapan dalam hidupku. Bila ku dalam susah dan cobaan menghantui, hanya Tuhanlah yang ku seru selalu. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku, Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Tangan-Mu selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, Kawalku yang hidup.
Tuhan, harapan dalam hidupku. Bila ku dalam susah dan cobaan menghantui, hanya Tuhanlah yang ku seru selalu. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Tangan-Mu selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, Kawalku yang hidup. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Tangan-Mu selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, Kawalku yang hidup. Yesus Tuhan, Kawalku yang hidup. Oh, Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu, siap untuk belajar firman-Mu. Berkatilah kami semua, urapilah kami semua Tuhan, dan urapilah hamba-Mu akan menyampaikannya ini agar tidak kembali dengan sia-sia. Boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua juga Tuhan urapan khusus, roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar terbukalah pikiran kami sehingga kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, dengan tepat. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya lagi salam dengan Tuhan. Mari kita segera siapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan berbagai macam jalan kehidupan yang sering kita jalani. Ini ya, berbagai macam jalan kehidupan yang kita jalani. Ya, dalam menjalani kehidupan ini kita bagaikan atau seperti ini perumpamaan ya, sedang berjalan di berbagai macam jenis jalan, berbagai macam tipe jalan, berbagai macam model jalan yang kita lalui ya. Itu kita sebut jalan kehidupan. Lalu apa saja dong kalau gitu macam-macamnya atau jenis-jenisnya jalan kehidupan ini yang umumnya dilalui orang. Nah, ini kita belajar ada berbagai macam. Satu yang kita sebut dengan sebagai jalan yang berbatu ya. Mari kita baca dulu Yeremia 62 ayat 10. Jalan yang berbatu. Yeremia 62 ayat 10. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Kalau dikatakan singkirkan batu-batu, bukalah jalan, berarti ada jalan yang berbatu ya. Itu pertama. Yang kedua kita baca di Ratapan 3 ayat 9. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Jadi jalan yang berbatu-batu dari sini bisa terlihat bahwa merupakan jalan yang sulit untuk dilalui, susah untuk dilalui, sepertinya penuh onak dan duri, penuh kesakitan ya, penuh kesulitan, membuat kaki terasa sakit dan tidak kuat lagi untuk melangkah. Nah, itu adalah yang diumpamakan ya. Misalnya
Nah, ini mengumpamakan apa itu? Misalnya kehidupan rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran sehingga sakit sekali itu menjalaninya. Kehidupan bisnis yang penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah sehingga seperti yang membosankan sekali sudah ya. Atau bahkan kehidupan pelayanan yang penuh dengan pertengkaran, penuh persaingan, penuh saling serang dan sebagainya. Nah, ini ya, ini adalah sepertinya menempuh jalan yang berbatu-batu. Makin kita tempuh macam-macam kehidupan itu, makin kita seakan-akan menempuh jalan yang berbatu-batu. Memang kok bisa gitu, Pak? Kan Tuhan tuh baik. Memang saya mau katakan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan kita akan selalu menyenangkan. Tuhan tidak pernah berjanji loh ya. Tapi Ia justru berjanji akan selalu menyertai kita. Kalaupun kita merasa jalan kita berbatu, sangat menyakitkan, sangat melelahkan, tapi kita harus pegang iman kita bahwa bersama Dia kita akan bisa melalui dengan baik ya. Kalaupun kita memang tidak sanggup, bahkan Ia berjanji akan menggendong kita melaluinya ya. Kita baca Yesaya 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihannya. Nah, kalau kita berjalan yang berbatu, lalu tidak sanggup lagi untuk melalui, Ia akan, nah ini ya, mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi Tuhan tidak akan biarkan kita. Ingat, jadi kita jangan hanya melihat keadaan jalannya berbatu-batu, lalu mau atau tidak mau meneruskan perjalanan, padahal itu sesuatu yang baik bagi kita, itu kehendak Tuhan, maka kita perlu tahu, bersama Tuhan kita akan bisa melaluinya. Nah, itu macam jalan yang pertama. Yang kedua disebut dengan jalan yang buntu. Ya, seakan-akan tidak bisa lagi dilalui. Mana dalam hal itu kita melalui jalan yang seakan-akan tidak ada jalan tembus, yang udah mentok ya, tidak ada harapan lagi, no hope kata orang ya, sehingga bikin orang putus asa dan sebagainya. Misalnya rumah tangga yang dirasa tidak mungkin lagi dipertahankan, tidak ada harapan lagi, tidak ada peluang lagi untuk dipertahankan, untuk bisa bersatu kembali karena sudah hancur lebur gak karu-karuan ini ya. Atau sakit yang tidak bisa disembuhkan, tinggal menunggu waktu saja ya. Misalnya kalau disebutkan sakit kanker stadium 4 bahkan 4+ gitu ya. Nah, ini sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Ini seolah-olah seperti menempuh jalan yang buntu. Tapi ingat, jangan putus asa dulu, karena Tuhan berkata Dialah jalan itu ya. Jadi walaupun jalan kita itu buntu, tapi ingat masih ada Dia yang merupakan jalan itu buat kita. Kita baca Yohanes 14 ayat 6 ya. Nah, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau lewat aku ya, jalan yang baik itu, maka kebenaran akan menyertai kamu dan hidup menantikan kamu di depan sana. Nah, ini ya. Jadi Dialah jalan. Jadi nggak ada jalan yang betul-betul buntu, selamanya buntu, nggak ada. Selama kita masih berharap mengandalkan Tuhan, ada jalan. Paling tidak jalan ya jalan berupa Tuhan sendiri. Karena itu Dialah menjadi pengharapan kita. Masih ada pengharapan ya. Mari kita lihat 1 Timotius 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Dialah pengharapan kita ya, bahkan dasar pengharapan kita. Kita lihat pasal 4 ayat yang 10. Itu sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat sama manusia, terutama mereka yang percaya. Kalau kita termasuk orang percaya, kita perlu menaruh pengharapan kita kepada Dia. Kita baca lagi Kisah Rasul 24 ayat 6. Dan ini aja Kisah Rasul 23 ayat 6 ya. Dan karena Ia tahu bahwa sebagian dari mereka termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, Ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku di hadapan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Masih ada pengharapan ya. Lalu kita baca Roma 15 ayat 13.
Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, terakhir untuk poin ini kita baca lagi di 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia, karena pengharapan dari Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Ya, jadi dialah pengharapan kita. Karena itu tidak ada yang katakan jalan buntu sebetulnya, karena masih ada Kristus sebagai jalan. Dan juga bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita merasa itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang kanker stadium 4 katanya sudah tidak mungkin bisa hidup lagi, tapi nyatanya bisa dalam sekejap dengan kuasa Tuhan. Di dalam namanya kanker itu hilang, sebesar 10 cm sudah itu bisa hilang. Ya, dan kita perlu tahu, bahkan jantung yang pembuluh darah itu buntu-buntu semua, ternyata di dalam nama Yesus waktu di kateter tidak ada yang buntu lagi, semua sudah terbuka. Tidak mungkin kan? Ya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Itu ya kata Maria kepada malaikat. Kita lihat Lukas 1 ayat 37. Ya, katanya kepada malaikat, kan kelihatannya mustahil kan? Seorang perempuan yang belum kawin, belum pernah berhubungan dengan laki-laki bisa hamil. Mana bisa? Hamil itu kan karena bersatunya sperma dengan sel telur. Iya, menurut manusia, tapi menurut Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan bisa menciptakan alam semesta, masa Tuhan tidak bisa menciptakan bayi dalam kandungan tanpa melalui persetubuhan? Ya, kita lihat ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi jangan kita memandang Tuhan dengan pikiran manusiawi yang sangat cetek ini, jangan. Biarlah kita kembali memandang Tuhan dengan sangat besar, sangat mulia. Apa saja bisa Dia lakukan. Ya, jangan kita samakan Tuhan dengan diri kita, jangan kita samakan Tuhan dengan manusia. Tidak masuk akal itu, tidak masuk akal. Ya, akal manusia, akal kita tidak masuk. Tapi Tuhan kan jauh sekali di atas kita. Ya, itu yang perlu kita imani. Ya, kalau Dia buka jalan, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Dan Dia akan buka jalan saat tiada jalan. Karena lagu rohani mengatakan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Tiada jalan itu artinya apa? Buntu jalannya. Waktu jalan buntu, Tuhan membuka jalan. Kita baca 1 Tesalonika 3 ayat 11. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Tuhan yang buka jalan. Jadi sekali lagi, kalaupun kita merasa sepertinya sedang melalui jalan yang buntu, tapi ingatlah Tuhan yang buka jalan, karena Tuhanlah jalan itu sendiri, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita melalui jalan kehidupan sepertinya jalan yang menanjak naik terus, jalan menanjak ya, naik terus. Nah, jalan ini akan bawa kita makin lama makin naik. Seperti kerohanian kita makin naik, pengenalan akan Kristus akan selama makin bertambah dan lain-lain. Memang kalau jalan itu menanjak terus, maka terasa amat melelahkan. Untuk dilalui itu amat melelahkan. Bahkan ada juga yang sudah merasa tidak mampu lagi untuk melanjutkan jalannya yang meningkat terus itu. Bayangkan kalau tangga itu ada 2000 anak tangga, apa nggak capek kita melalui ya? Tapi janganlah takut, karena memang Tuhan ingin agar kita bisa naik terus dan bukannya turun. Nah ya, itu keinginan Tuhan. Tapi asal kita memenuhi persyaratannya loh ya. Kita lihat Ulangan 28 ayat 13. Jadi jangan asal-asal saja, tapi kita perlu memenuhi persyaratan yang Tuhan tetapkan. Bukan, saya pasti naik, tapi tidak mau menanjak ya, susah. Tidak mau melaluinya, ya susah, tidak mungkin bisa naik, tetap aja di bawah, mandang ke atas, mandang puncak gunung. Kapan sampai di puncak gunung? Kalau kita betul melalui jalan ini dengan naik dan mengusahakan segalanya bersama Tuhan ya. Ulangan 28 ayat 13. Itu ada keinginan Tuhan, itu adalah janji Tuhan. Ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik. Akan, tapi jangan lupa ya, akan itu berarti belum loh ya, harus kita tempuh dulu persyaratannya. Engkau akan tetap naik dan bukannya turun apabila, nah ini berarti ini syaratnya,
engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan dengan setia, maka Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk terus naik dan tidak akan turun. Nah ini ya, itu adalah kalau itu jalan menanjak, betapapun curamnya, betapapun tingginya, kita tetap akan terus naik selama kita jadi pelaku firman dengan baik. Ya, itu yang ketiga, jalan yang menanjak. Yang keempat, ada juga disebut dengan jalan yang sempit. Mari kita lihat, jalannya sempit sekali. Kita lihat Matius 7 ayat 14. Ya, ini istilah perumpamaan ini ya. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi apa itu jalan sempit? Jalan yang menuju kehidupan. Jadi seperti jalan ke surga gitu ya. Lalu apa kondisinya? Sedikit orang yang mendapatinya. Apalagi yang bisa menempuhnya. Wah, sukar dong kalau gitu. Ya, ini memang jalannya sulit dan sukar untuk dilalui. Tapi inilah kata simbolik yang Yesus pakai untuk mengharapkan jalan menuju kepada keselamatan, kepada hidup ya. Banyak kesukaran, bahkan derita yang harus dialami, tapi ujung-ujungnya adalah worth it sekali. Nah ini kita perlu tahu, jalan itu sempit, jalan itu sukar, jalan itu nggak enak, jalan itu penuh masalah, tapi menuju kepada kehidupan. Memang sedikit yang bisa menemuinya, tapi biarlah kita berdoa agar kita bukan cuma bisa menemuinya, tapi bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Itu jalannya disebutkan jalannya sempit. Berikutnya yang berlawanan dengan ini adalah jalan disebut jalan yang lebar, jalan yang luas. Mari kita baca Matius 7 ayat 13. Jadi yang berlawanan dengan jalan sempit itu, atau bisa dibilang lawan katanya lah atau apalah, nah itulah jalan yang lebar dan luas. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan ya, tapi yang menuju kepada kebinasaan, berarti menuju kepada hidup dalam neraka ya. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Banyak, bukan cuma mendapatinya, melaluinya banyak. Kenapa? Terasa enak, terasa mudah. Jadi kalau jalan itu lebar dan luas, itu mudah dilalui, bahkan enak untuk dilalui, lebih disukai, lebih menyenangkan bagi banyak orang katanya ya. Tetapi ujung-ujungnya membawa kepada kebinasaan. Misalnya bis yang maju karena main sogok terus, nah ini kelihatannya enak, waduh dapat tender terus, main sogok, tapi ini ujung-ujungnya membawa kepada kebinasaan. Pinjamkan uang dengan bunganya setinggi langit, misal, waduh dapat penghasilan, tidak usah kerja, dari bunganya aja sudah banyak sekali, kelihatannya enak, tetapi ini juga menuju kepada kebinasaan. Foya-foya, minum-minum, mabuk-mabukan dan sebagainya, main perempuan, waduh bisa dapat perempuan yang cantik, model siap, seperti bintang siap mana saja. Ini kelihatannya menyenangkan jalan ini ya, kelihatannya mudah hidupnya asal banyak duit, tapi menuju kepada kebinasaan. Jadi merupakan lawan dari jalan sempit tadi. Dan perhatikan, banyak orang yang melaluinya, bukan cuma mendapatinya atau menemukannya, tapi sudah melaluinya banyak. Sedangkan jalan sempit tadi yang menuju ke kehidupan, jangan melalui, mendapati, menemukan aja sedikit katanya. Tapi kalau kita bisa menemukannya dan kita bisa melaluinya, maka kehidupan yang kekal akan menantikan kita. Haleluya ya. Yang terakhir ya, macam atau jenis jalan yang disebut dengan jalan raya. Apa itu jalan raya? Jalan raya yang waduh, jalan utama, banyak yang melaluinya, seringkali malah macet ya, jalan raya jadi macet ya. Kenapa? Saking banyaknya kendaraan, banyak orang melaluinya. Ini disebut jalan yang ramai. Kenapa ramai? Bukan karena bunyi gendang dan sebagainya, tapi karena banyak orang yang mengambil jalan ini, banyak orang yang melalui jalan ini. Ini adalah gambaran tentang jalan kehidupan yang banyak diambil oleh orang, banyak diyakini orang banyak, ini yang terbaik. Ya, berdasarkan pendapat orang banyak semata, tapi ya, apakah itu pasti baik? Belum tentu. Harus kita lihat berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan apa kata orang saja, bukan berdasarkan pendapat orang saja, bukan berdasarkan kesukaan orang saja. Kenapa? Galatia 1 ayat 10 mengatakan jelas. Jadi sekarang bagaimana?
Apa yang ku cari? Kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kalau aku masih mencoba mencari kesukaan manusia, berkenan kepada manusia, aku tidak layak di hadapan Allah. Nah ini, jadi kita lebih baik mencari kesukaan Allah, yang baik menurut Allah, bukan menurut pendapat manusia saja. Walaupun ada juga yang mengatakan Vox Populi, Vox Dei, apa yang dikatakan orang banyak itu suara Tuhan. Apa yang berarti apa yang disukai orang banyak Tuhan juga suka. Belum tentu begitu ya. Jadi kita pastikan dengan kita uji lebih dulu berdasarkan firman Tuhan. Nah, para saudara kasih Tuhan, itu macam-macam jalan kehidupan secara simbolik yang kita lalui. Jadi bagaimana melaluinya, bagaimana menyikapinya, haruslah kita lalui dan kita sikapi dengan bijak berdasar firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari apa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus buat kita bisa memilih jalan yang cocok buat kita, yang terbaik buat kita menurut firman Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini selalu mengatakan amin. Tuhan berkati. Haleluya. Sampai jumpa.